Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hansa Sabila dengan NIM 1405625044. Di video ini saya akan menjelaskan keterikatan Badan Eksekutif Mahasiswa dengan materi Sosiologi Organisasi Pendidikan mengenai manusia, masyarakat, dan juga organisasi. Nah, sebelumnya kita tak pernah gak sih dengar dengan kalimat kampus itu hanya cari nilai atau gelar aja sih? Atau sebenarnya kampus adalah ruang sosial yang membentuk cara manusia itu berpikir, berinteraksi, dan juga memimpin. Nah, di dalam lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa itu nggak cuma hidup sendiri tahu. Mereka itu ada dalam suatu masyarakat kecil yang punya aturan, struktur, dan juga organisasi. Nah, salah satu organisasi yang terdapat di dalamnya yaitu BEM. BEM ini sangat berpengaruh banget di lingkungan kampus. Karena BEM itu bukan hanya tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa aja, lebih dari itu. BEM menjadi ruang pembelajaran sosial tentang bagaimana sih manusia itu hidup dalam masyarakat serta menjalankan suatu organisasi. Nah, melalui video ini kita akan melihat nih bagaimana sih peran BEM yang dapat dipahami melalui kajian sosiologi organisasi pendidikan khususnya dalam hubungan antar manusia, masyarakat, serta organisasi. Nah, dalam sosiologi, manusia itu dipahami kan sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia itu nggak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Nah, di lingkungan kampus pun juga sama. Mahasiswa nggak hanya cuma datang untuk belajar di kelas aja, tapi juga membangun hubungan sosial sama mahasiswa yang lain. Mereka diskusi, kerjasama, dan menyampaikan pendapat bahkan bisa berkonflik dengan sama mahasiswa. Nah, disinilah organisasi seperti BEM itu muncul. BEM itu lahir karena kebutuhan manusia untuk yang tadi bekerja sama, menyampaikan aspirasi, dan mencapai tujuannya bersama. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau organisasi bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Nah, ketika mahasiswa ini masuk ke dalam sebuah organisasi BEM, mereka itu belajar nih gimana sih cara mengenali karakter orang lain, belajar berkomunikasi, serta belajar bagaimana bekerja sama dengan kelompok. Nah, dengan kata lain, BEM ini tuh menjadi tempat pembentukan identitas para mahasiswa. Kampus dapat dipahami sebagai sebuah masyarakat yang kecil karena terdapat di dalamnya ada aturan, norma, status sosial, dan berbagian peran. Nah, kalau di kampus sendiri itu contohnya ada dosen, mahasiswa, birokrasi kampus, dan aturan-aturan yang terdapat di dalam kampus, dan bahkan ada komunitas-komunitas yang lain yang saling berhubungan. Nah, dalam masyarakat kampus ini, BEM tentunya punya posisi yang paling tinggi sebagai jembatan antara mahasiswa dengan kampus. Nah, BEM ini menjadi media nih penyampaian aspirasi mahasiswa sekaligus bagian dari sistem kampus itu sendiri. Namun hubungan tersebut itu tentunya tidak selalu berjalan mulus. Banyak perbedaan kepentingan antara anggota-anggota BEM yang terdapat di dalamnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, BEM ini harus mampu menjalankan fungsi sosialnya, yaitu salah satunya adalah menjaga keseimbangan hubungan dalam masyarakat kampus. Nah, dalam materi perspektif sosiologi organisasi pendidikan yang dimana hal ini tuh nunjukin kalau organisasi memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan sosial. BEM juga dapat dipahami sebagai sebuah organisasi sosial. Nah, dalam organisasi itu terdapat kan struktur kepemimpinan, pembagian kerja, aturan, dan tujuan sesama. Nah, misalnya kalau di dalam BEM sendiri itu BEM terdapat ketua yang punya fungsi untuk mengkoordinasi anggota-anggotanya. Nah, serta BEM itu punya beberapa departemen-departemen. Salah satunya adalah Departemen Advokasi yang dimana menjadi jembatan antara mahasiswa dengan pihak kampus. Nah, pembagian tugas ini itu menunjukkan bahwa organisasi bekerja melalui sistem yang teratur. Nah, melalui sistem dan struktur
yang teratur tersebut, mahasiswa ini belajar nih bagaimana tanggung jawab, disiplin, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang benar. Inilah yang membuat BEM itu menjadi ruang pembelajaran sosial yang nyata, bukan hanya teori di ruang kelas aja. Nah, mahasiswa di ruang kelas, khususnya mahasiswa pendidikan sosiologi, banyak banget belajar tentang teori, entah itu teori tentang kepemimpinan, demokrasi, dan sebagainya. Namun di BEM, semua teori itu diuji dalam praktek yang nyata. Mahasiswa itu belajar bagaimana memimpin rapat, menyelesaikan konflik, menyampaikan kritik, hingga bernegosiasi dengan pihak kampus. Nah, disinilah terjadi perpindahan nih dari ruang kelas menuju ruang kuasa. Nah, ruang kuasa di sini itu bukan berarti yang dimaknai dengan kekuasaan absolut ya, tetapi ruang kuasa di sini adalah bagaimana mahasiswa ini memiliki pengaruh sosial dalam lingkungan kampus. Nah, BEM ini menjadi tempat mahasiswa belajar bahwa kekuasaan bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial. Melalui pengalaman organisasi, mahasiswa ini mulai memahami bagaimana cara kerja masyarakat dan bagaimana sih keputusan sosial itu dibuat. Melalui organisasi BEM ini, mahasiswa tuh nggak hanya dibentuk jadi individu yang aktif, tapi juga menjadi calon pemimpin masa depan. Kenapa? Karena pengalaman dalam organisasi itu membangun mahasiswa menjadi bisa berkomunikasi yang baik, memiliki tanggung jawab, memiliki rasa kesolidaritasan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan yang paling penting. Nah, BEM ini menjadi tempat mahasiswa itu belajar menjadi pemimpin dan memahami masyarakat serta menjalankan organisasi secara nyata. Karena itu, organisasi mahasiswa memiliki peran penting dalam proses pendidikan, bukan hanya pendidikan akademik, tapi juga pendidikan sosial. Pada akhirnya, manusia, masyarakat, dan organisasi adalah 3 elemen yang tidak dapat dipisahkan. Karena sejatinya manusia butuh masyarakat untuk berinteraksi, dan masyarakat butuh organisasi untuk menciptakan sebuah keteraturan sosial. Dan organisasi seperti BEM lah yang dibutuhkan mahasiswa di kampus untuk belajar menjalankan peran sosialnya. Dan dari sini, kampus juga nggak cuma ngelahirin sarjana aja dan gelar semata, tapi juga membentuk karakter pemimpin untuk masa depan nanti. Karena sesungguhnya pendidikan bukan hanya tentang apa yang dipelajari di kelas, tapi juga tentang bagaimana manusia belajar hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjalankan peran sosialnya secara benar.